Saat ini, persembahan dapat dilakukan melalui transfer pada nomor rekening yang tertera di layar saudara atau dengan digital payment menggunakan QR Code. QR Code Grow Center menerima pembayaran melalui aplikasi digital payment berikut ini: GoPay, OVO, Dana, Paytrend, ShopeePay, Sakuku, Link Aja, dan Go Mobile CIMB Niaga. Caranya, 1. Pilih aplikasi pembayaran digital yang akan dilakukan dari handphone saudara. 2. Scan gambar QR Code dengan menggunakan salah satu aplikasi pembayaran di atas. Gambar QR Code akan ditampilkan pada screen HP atau tablet atau TV saudara di akhir ibadah nanti, atau dapat dilihat pada website Grow Center. 3. Ikuti step pada aplikasi masing-masing sampai konfirmasi pembayaran berhasil. Selama ibadah berlangsung, Anda bisa berinteraksi dengan sesama Grow Center Family pada chat box di sebelah kanan atau di bawah layar. Let's encourage and show love to one another. Kami peduli dengan kehidupan Anda, juga semua hal yang Anda sedang alami. Bila Anda memerlukan dukungan doa, silakan masukkan pergumulan Anda pada chat box live prayer di bawah ini. Anda bisa mendengarkan khotbah dan membuka Alkitab di dalam situs ini. Klik icon Bible yang ada di sebelah kanan atau di bawah layar. Tetap terhubung dengan info terkini juga dengan sesama Grow Center Family pada media sosial kami. Bagikan pengalaman Sunday Service at home Anda, tag media sosial kami, dan selamat beribadah. Sebab kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan.
dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Shalom, kesempatan kali ini kita akan membahas hidup sebagai insan Pentakosta. Siapakah yang dimaksud dengan insan Pentakosta? Tentunya bukan hanya mereka yang merupakan anggota jemaat gereja Pentakosta, tetapi semua orang percaya yang hidup dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus, yang meyakini bahwa suara Tuhan masih diperdengarkan, yang meyakini bahwa kita masih mendengar suaranya, dan yang dengan iman dan kuasa dari Roh Kudus berkata-kata atas nama Tuhan. Dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus sangat menekankan kehidupan orang percaya yang dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Betapa Roh Kudus menempati peran yang sentral dan penting dalam kehidupan orang percaya. Kehidupan orang percaya sudah seharusnya adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan sekedar hikmat, kepintaran, kehebatan, dan kebijaksanaan kita sendiri. Kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus dimulai ketika pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul. Dalam Kisah Para Rasul, Roh Kudus terlibat dalam pengambilan keputusan, menuntun, mengarahkan, dan memimpin para pemimpin jemaat dalam pekerjaan pelayanan dan penuntasan amanat agung Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul belum berhenti dan terus berlanjut sampai dengan era kita sekarang ini. Roh Kudus belum berhenti bekerja sampai saat ini. Karunia-karunia roh belum berhenti. Itu sebabnya kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah kehidupan yang seharusnya dialami dan dijalani oleh setiap orang percaya di masa kini. Ciri khas hidup insan Pentakosta yang dipenuhi dengan Roh Kudus antara lain menjaga kekudusan hidup, hubungan yang intim dengan Tuhan, hidup dan melayani dalam mujizat dan kuasa Roh Kudus, menjadi saksi Yesus, memberitakan kabar baik. Mendengar suara Tuhan bukanlah tentang kemampuan manusia mendengar suaranya, tetapi tentang kehendak Tuhan yang ingin memperdengarkan suaranya kepada orang-orang percaya, sekalipun kita sedang dalam keadaan berdosa. Namun demikian adalah merupakan tanggung jawab kita untuk melatih kepekaan dalam mendengar suaranya. Dalam praktek hidup sehari-hari insan Pentakosta, memperkatakan firman Tuhan merupakan sesuatu yang lumrah, sebagaimana diajarkan dalam firman Tuhan Yosua 1 ayat 8. Misalnya dalam keadaan sakit, mereka memperkatakan dengan penuh iman 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ketika banyak kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, mereka memperkatakan Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Serta memperkatakan Mazmur 91, janji perlindungan Tuhan. Insan Pentakosta yang menggembalakan jemaat bukan hanya memerlukan pengetahuan teologis yang mumpuni, bukan sekedar pengalaman pribadi semata. Lebih dari itu adalah kepekaan mendengar suara Tuhan. Gembala jemaat harus memiliki keintiman dengan Tuhan, sebab dengan begitu mereka mendapatkan tuntunan Tuhan bagi umat yang digembalakan. Pesan khusus yang diterima dari Tuhan sebagai tuntunan bagi jemaat tentu harus diperkatakan dan disampaikan berulang-ulang sampai jemaat dengan urapan Roh Kudus dapat menangkap, memahami
serta melakukan apa yang menjadi tuntunan Tuhan tersebut. Robert Menzies dalam bukunya menyatakan, sama seperti Tuhan Yesus diurapi untuk memenuhi tugas kenabiannya, demikian juga murid-murid yang dibaptis Roh Kudus telah diurapi sebagai nabi-nabi akhir zaman untuk menyatakan firman Allah. Gereja di zaman akhir yang telah dibaptis Roh Kudus adalah komunitas para nabi. Apakah seperti nabi zaman Perjanjian Lama? Tentu tidak. Yang dimaksudkan adalah para nabi yang terpanggil untuk membawa pesan keselamatan sampai ke ujung bumi. Setelah dibaptis Roh Kudus, Petrus dan Paulus banyak mengulangi mujizat Yesus. Artinya, karunia mujizat tidak terbatas, hanya dikerjakan oleh Yesus. Seperti yang dinyatakan oleh Craig Keener, Petrus dan Paulus sedang melakukan pekerjaan Yesus dengan cara membuka jalan dan memberi contoh bagi gereja di masa yang akan datang. Insan Pentakosta percaya bahwa baptisan Roh Kudus adalah berkat yang kedua alias second blessing yang diterima oleh orang percaya setelah kelahiran baru. Dari sinilah gaya hidup insan Pentakosta berawal. Saudaraku dikasihi Tuhan, kita harus bangga hidup sebagai insan Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Shalom untuk Growth Center Family dimanapun Anda berada. Baik yang ada di Jakarta, Jabodetabek, Manado, bahkan yang ikut church online dari seluruh dunia. Dari ada yang dari Amerika, dari Eropa, ya dari Afrika. Australia juga ada. Wow. Good day, mate. How are you doing? Good. Okay. By the way, anyway, supaya kita tahu saudara di mana, bisa nggak ketik di online chat dari mana kelurahan saudara? Ya Gandaria ke, mau dari Kayu Putih ke, dari Pulau Mas, dari Bintaro. Ayo tulis supaya kita bisa lihat. Kita lihat. Wow, look at this, banyak banget. Ya ada Jakarta Selatan, ada juga yang ada yang di Jakarta Barat. Di luar kota juga ada. Oh ya, ya terus ketik. Ya dari daerah mana supaya kita saling kenal, bangga dengan kampung halaman kita. Memang nggak bisa pulang kampung, tapi ya kita punya kampung halaman masing-masing di mana Anda berada saat ini. Wah, berapa yang diberkati dengan pesan daripada tim Teologia. Terima kasih untuk tim Teologia hari ini. Dan juga tadi kita melihat presentasi dari Grow Dance yang luar biasa, yang sangat memberkati. Pesan saya, saudara semua harus ikut dalam community of love. Ya, cool. Kita semua perlu komunitas. Ya, kita semua perlu komunitas sehingga dalam kesempatan ini jangan sendirian. Hubungi, jangan gengsi, jangan jaim. Saudara hubungi di mana saja, ada hotline di bawah saya ini, saudara bisa hubungi dan make sure saudara masuk dalam komunitas dan saudara terlibat di sana dalam online cool yang ada selama masa pandemi ini. Dan saya percaya semua ini akan lewat, semua ini akan selesai. Tapi aku ada sedih juga sih kalau ini selesai begitu. Kenapa kok bisa sedih? Ya sedih juga karena aku jadi kangen sama kamu gitu kan. Aduh. Ya aku jadi jarang syuting lagi sama kamu gitu loh. Tapi that's good. Ada new normal hari-hari ini. Dan di rumah sekarang suami istri duduk berdua lebih lama, makan berdua, lebih teratur ketemu. That's your new normal. So excited sekali ya. Ya, kamu ngomong apa? Tapi kita juga perlu berterima kasih loh. Kita udah berminggu-minggu tapping, syuting. Kita harus berterima kasih kepada tim multimedia kita. XCOM kita, yes. Ya, XCOM, juga Growshippers kita, para pemuji penyembah kita. Editor kita, video kita yang dahsyat gitu. Ya, dan juga untuk tim Growshippers yang setiap minggu mereka harus taping di rumah masing-masing untuk memuji menyembah Tuhan dalam Sunday service at home yang benar-benar dari rumah masing-masing. Wow, ada pertanyaan atau pengumuman mungkin daripada kamu untuk jemaat? Ada berapa pengumuman?
Minggu depan tanggal 17 Mei 2020 kita masih ibadah online yang akan disiarkan pada jam 10.30, jam 1 siang, jam 3 sore dan 5 sore melalui link yang lebih simpel saudara, yaitu di growcenter.online. Ya, dicatat growcenter.online. Sangat mudah untuk diingat. Kegiatan baik rumah doa dan encounter night masih diliburkan sampai pemberitahuan selanjutnya. Tetapi cool terus kita laksanakan secara online. Jemaat di masa pandemi ini jangan pernah berhenti untuk kita terus belajar tentang Alkitab. Saudara bisa mengikuti kelas KOM 100 yang dimulai Selasa pada tanggal 12 Mei jam 7 malam. Sedangkan KOM 200 itu dimulai hari Minggu 17 Mei jam 1 siang secara online pula. Tapi saudara harus daftar, yaitu dilakukan ke nomor WA 0819 555 8889. Grow Woman, pasti saudara sangat diberkati kan dari kemarin yang kita sudah lakukan online gathering. Sekarang kita mau lakukan lagi nanti tanggal 20 Mei, hari Rabu jam 4 sore. Jangan ketinggalan ya. Saudara bisa lihat keterangan lebih lanjut di IG Grow Center Church. Bapak Ibu Saudara juga bisa memberikan persembahan melalui transfer bank atau melalui QR Code yang ada di screen saudara. Dan terakhir, setiap pertanyaan dan informasi dapat di-email ke gc.office@growcenter.church atau dapat menghubungi via WA di 082 110 710 277. Wow, terima kasih Lia untuk pengumumannya. Dan saya percaya pandemi boleh terjadi, COVID boleh terjadi, tapi discipleship tidak pernah berhenti. So, join Cool, join KOM 100, KOM 200, sudah tetap discipleship, tetap harus jalan karena kita dimuridkan dan kita memuridkan. Dan saya juga ingin mengingatkan untuk jemaat dari Grow Center Manado, tolong cek di Instagram daripada Grow Center Manado untuk jam kebaktian yang baru di online ini, dan juga ada link yang baru juga. Cek IG atau Instagram daripada Grow Center Manado. Dan hari ini kita akan diberkati dengan our own pastor, yaitu Pastor Timmy Oro. Haleluya. Dan kita akan menyelesaikan yang sudah tertunda, yaitu seri daripada value, strong and healthy value, yaitu GC 7.0, dan hari ini adalah yang terakhir, yaitu God's Culture. You will be blessed dengan apa yang akan Pastor Timmy beritakan dan sampaikan buat kita. Ini waktunya kita berdoa sama-sama. Nanti Brother Steven akan berdoa dan kita mulai angkat tangan sama-sama, push, pray until something happen. Ayo berdoa dalam bahasa roh. Hira labakaya ralabashanda. Ho rabakaya ralabashida dakaya ralabashaya shida. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Kami bersyukur kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang bekerja dalam kehidupan kami, dalam segala situasi kehidupan kami. Engkau Allah yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang menolong tepat, indah pada waktunya. Kami juga bersyukur buat gembala sidang kami. Kami bersyukur buat Pastor Niko, Engkau telah memberkati beliau. Kami bersyukur buat keempat wakilnya, ada kesatuan hati di antara mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga bersyukur Tuhan buat gembala kami, Pastor Andi Cokro. Engkau telah pakai beliau dimanapun beliau berada, jadi berkat bagi banyak orang. Kami bersyukur buat Pastor Lee yang telah mendampinginya, menopangnya, menjadi tiang pendoa bagi dirinya. Kami juga bersyukur buat ketiga anaknya. Kami memberkati mereka. Kami juga bersyukur buat ketiga wakilnya Tuhan, buat Pastor Monty, Pastor Esther, buat Pastor Timmy, buat Ibu Green, buat Pastor Doni, buat Ibu Sasa. Kami memberkati mereka. Kami juga memberkati Pastor Chandra dan tim di Manado.
Bapa yang baik, saat ini kami umat-Mu, kami jemaat-Mu, kami memperkatakan shalom buat Indonesia. Shalom buat Indonesia. Damai sejahtera Allah mengalir dari Papua sampai Aceh. Damai sejahtera Allah mengalir buat pemimpin kami, presiden dan wakil presiden kami. Damai sejahtera Allah mengalir buat para kepala daerah. Damai sejahtera Allah mengalir buat para petugas medis yang ada di garis depan. Buat TNI, buat Polri, buat mereka yang ada di ruang isolasi, damai sejahtera Allah mengalir. Buat mereka yang ada di rumah sakit, damai sejahtera Allah mengalir. Bapa yang baik, kami berkatakan damai sejahtera Allah mengalir di setiap rumah-rumah yang ada. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Maranatha, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada saat ini, di rumahmu, bersama dengan keluarga, bolehkah sama-sama bangkit berdiri dan nyatakan kebesaran nama Tuhan. Sama-sama katakan, ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Sama-sama, come on. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, lawanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, sungguh besar Kau Tuhanku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan buat saya dan saudara. Amin. Engkau Raja segala raja. Bolehkah tepuk tangan sama-sama sambil berikan senyum yang terbaik kanan kirimu saudara. Oh, oh. Come on, sing. Oh, 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 oh. Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah
Engkau Raja, segala Raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, kami bersorak, Engkau Raja, segala Raja. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Yeay, mari berikan sorak-sorai yang terbaik buat nama Yesus. Bapak, kami mengucap syukur kami masuki bulan ini. Kami percaya di bulan di mana Roh Kudus dicurahkan buat setiap kami, untuk setiap keluarga. Kami menantikan Engkau Tuhan. Hadirlah Roh Kudus, hadirlah untuk setiap keluarga, hadirlah untuk setiap hati. Oh, we worship, there's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of loves, where my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Your presence. Oh, your presence, Lord. Your presence, let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Holy Spirit, Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, that is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, that is what our hearts long
presence, Lord. Your presence. Oh, your presence, Lord. Holy Spirit, pull on me. Holy Spirit, touch my heart. Holy Spirit. Holy Spirit, Holy Spirit, penuhi kami Tuhan. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Ya na 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 na. Penuhi kami, Holy Spirit, Holy Spirit. Hadirlah di setiap rumah Tuhan. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu. Penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu. Penuhi setiap kami. Oh, let your Spirit fill this place. Sweet Spirit fills my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Oh, let your Spirit fill this place. Sweet Spirit fills my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Bolehkah angkat tanganmu, mari sembah Dia. Yes Lord, penuhi setiap keluarga demi keluarga. Ya Roh Kudus, hadirlah untuk setiap keluarga. Jamah kami. Penuhi setiap hati. Oh ya la 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 ya shade.
kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami tahu Engkau Tuhan yang tetap setia, Tuhan gak tinggalkan kami. Dan kami mengucap syukur hari ini kami masih boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya kuasa-Mu nyata, Tuhan gak tinggalkan kami. Dan biar hari ini Tuhan, kami boleh terima hal yang terbaik daripada Engkau. Bukan manusia yang berbicara, tapi biar Tuhan sendiri berbicara. Dan bukan cuma kuatkan kami, tapi Tuhan ubahkan kami. Kami boleh melewati kehidupan ini dengan yang terbaik Tuhan, karena Tuhan beserta kami. Firman-Mu yang jaga kami, Firman-Mu yang bangun kami. Kami gak bangun diri kami dengan kata-kata manusia belaka Tuhan, tapi kami bangun hidup kami di dalam Firman-Mu. Dan biar Firman-Mu hari ini beracara, Firman-Mu yang hari ini berkata-kata Tuhan, urapi kami baik yang berbicara maupun yang mendengar. Biar kami bukan cuma menikmati Firman-Mu, tapi kami juga diubahkan oleh Firman-Mu apa yang kami dengar. Urapi kami Bapa. Makasih banyak Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Kami mengucap syukur, kami terima semua yang terbaik yang diberikan oleh Firman-Mu. Sama-sama kita dimanapun saudara berada, kita katakan amin. Halo saudara, apa kabar? Saya berharap saudara dan keluarga baik-baik ya. Kita akan masuk langsung aja saudara. Kita masuk ke sesuatu yang lumayan kita tinggalin kemarin-kemarin, padahal ini penting banget. Apa itu? GC 7.0. Kalau saudara ingat, kita sudah menyelesaikan 6 yang pertama kemarin, bulan Februari sampai Maret. Nah, sempat tertunda dan hari ini kita tuntaskan. Hari ini kita selesaikan GC 7.0 di value yang terakhir kita, value yang ketujuh, God's Culture. Buat saudara yang baru bergabung bersama dengan Grow Center, saya ucapkan selamat datang di Grow Center. Buat saudara yang dari tadi kayak, ini ngomongin apa sih GC 7.0, GC 7.0. Jadi di gereja ini kami Grow Center, kami memegang ada 7 value, 7 nilai, 7 pilar yang kami selalu hidupi based on Bible. Tentu saja kami coba pelajari sama-sama, kami coba hidup sesuai dengan firman Tuhan yang kami frame di dalam 7 nilai ini yang kami sebut GC 7.0. Saudara bisa nonton di YouTube, saudara search Grow Center Church. Saudara bisa nonton 6 seri sebelumnya, 6 seri GC 7.0. Dan yang hari ini yang akan kita bahas adalah value yang ketujuh saudara. Value yang ketujuh adalah God's Culture. Saudara siap ya? Kalau saya siap banget, saya excited banget. Bukan cuma karena tahun lalu saya yang bawain juga God's Culture. Tapi terutama tahun ini saudara. Karena kalau saudara ingat yang saya bilang tahun lalu, untuk mempermudah kita semua secara definisi, culture itu adalah cara hidup. Saudara ingat kan? Culture itu tuh cara kita hidup. Nah, kalau ngomongin soal cara kita hidup, sekarang ini saudara, kan kita lagi memasuki cara hidup yang baru. Ya kan? Kalau saudara familiar, saudara sering dengar belakangan banyak banget omongan-omongan, diskusi-diskusi, kata-kata yang keluar kalau saudara dengar the new normal. Ya kan? Kehidupan normal yang baru tuh kayak gimana sih? Kehidupan cara hidup. Nah, budaya kan cara hidup. Cara hidup yang baru nanti gimana sih keluar dari self quarantine ini setelah kita menyelesaikan work from home, setelah kita menyelesaikan hashtag di rumah aja ini. Nanti kehidupannya akan kayak gimana sih? Nanti cara hidup akan kayak gimana sih? Itu yang akan kita pelajari hari ini dan bahkan yang membuat saya excited banget. Karena kita akan melihat nih apa yang akan kita lakukan, apa yang sebaiknya anak-anak Tuhan persiapkan. Kenapa saya bilang persiapkan? Karena gini saudara, kalau kita ngomongin new normal artinya ada yang new. Betul? Kalau ada yang new artinya ada yang old. Nah di sini masalahnya. Yang old itu belum tentu jelek loh saudara. Yang old itu belum tentu kita tinggalin loh. Karena bahkan contoh ya, mobil misalnya. Justru mobil-mobil klasik itu lebih mahal. Kalau ngomongin soal harga ya. Lebih mahal, value-nya jauh lebih tinggi justru. Daripada hal-hal yang quote unquote new. Nah jangan sampai yang saya nggak mau kita masuk ke new normal nih saudara. Ke cara hidup, ke budaya yang baru. Tapi ternyata ada satu hal yang fundamental sekali. Yang prinsipal sekali. Yang padahal harus kita hidupi. Mau new normal kayak, mau now normal. Apapun itu istilahnya nanti. Kita berusaha hidupi itu tapi kita lupa hal yang esensial. Kita lupa hal yang fundamental. Makanya hari ini saya mau ajak saudara sebelum kita ngomongin new normal. Sebelum kita memasuki new normal. Saya mau ajak saudara masuk ke satu hal yang saya bilang the first normal.
Apa itu pastor the first normal? Apa hubungannya sama God's culture? Apa hubungannya sama cara hidup budaya? Nanti kita akan pelajari sama-sama. Tapi untuk melihat the first normal, apa sih itu the first normal? Itu maksud saya adalah cara hidup seperti yang pertama Tuhan maksud buat kita manusia, saudara. Itu the first normal. Tuhan mau tuh cara hidup, ya kan, budaya kan cara hidup. Tuhan sebenarnya mau tuh cara hidup manusia tuh kayak gimana sih? Nah ini, makanya saya bilang the first normal, kita akan baca sama-sama dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Kejadian 1 nih saudara, ini the very first ya kan. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita, Tuhan the Holy Trinity menjadikan manusia, saudara dan saya kan maksudnya, menurut gambar dan rupa kita, supaya saudara dan saya berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, kepada manusia, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah, muncul lagi saudara kata itu, atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara perhatikan, dalam proses penciptaan manusia ini saudara, dari ayat 26 sampai 28, Tuhan 2 kali loh bicara soal kata berkuasa. Apa maksudnya? Maksudnya Tuhan ingin sekali artinya. Ini bukan manusia yang bilang saudara. Ini Tuhan yang bilang. Tuhan ingin sekali manusia hidup punya kuasa. Bahkan kalau di ayat 26 itu tuh sebelum Tuhan ciptakan manusia. Kalau saudara ikutin kronologisnya. 26 itu sebelum Tuhan ciptakan manusia. Dia udah punya vision, dia udah punya keinginan. Ini manusia, saya mau manusia berkuasa. Setelah Tuhan ciptakan manusia di ayat 27. Di ayat 28-nya setelah manusia diciptakan Tuhan memberkati mereka. Dia ngomong lagi. Tuhan ngomong lagi di ayat 28. Berkuasalah. Itu Tuhan kepengen banget artinya. Manusia hidup punya kuasa. Dan ini yang saya maksud dengan first normal saudara. Apa itu? First normal adalah cara hidup, kehidupan manusia yang penuh kuasa. Itu first normal. Kita gak usah ngomongin next normal, kita gak usah ngomongin new normal dulu deh. Ini dulu nih, the first normal. Pertama kali Tuhan bikin manusia, Tuhan ciptakan kita. Yang Tuhan mau cara hidup kita kayak gimana sih? Ini. Cara hidup yang penuh kuasa. Hidup yang penuh kuasa. Kenapa kita harus pelajarin, kenapa kita harus ingat. Bahkan kenapa saya tantang saudara untuk menghidupi first normal ini. Kita masukkan ke dalam God's culture, cara hidup kita. Karena justru saudara, di waktu-waktu sekarang masuk new normal ini. Kita butuh banget punya kehidupan yang menguasai keadaan saudara. Kita jangan biarkan diri kita dikuasai. Karena justru itu lucunya. Tuhan ciptakan manusia untuk berkuasa. Sekarang malah kebalik. Manusia yang dikuasai. Kita dikuasai ketakutan. Kita dikuasai keraguan-raguan. Dikuasai trauma. Dikuasai ketakutan. Kebalik. Makanya saya yakin banget kita harus sekali ingat ini saudara. The first normal. Sebelum kita masuk ke new normal. Sebelum kita punya budaya yang baru. Cara hidup yang baru. Nanti kita mulai ngomongin. Oh nanti kerja pakai aplikasi apa ya. Oh nanti cara kerja jamnya berapa ya. Itu nanti. Ini dulu saudara. Ingat dulu kalau kita hidup berkuasa. Supaya apapun yang terjadi nanti. Kita gak tahu loh. Harvard bahkan bilang. Bisa jadi keadaan seperti ini harus kita alami sampai 2022. Bayangin gak? Kalau emang harus 2 tahun lagi saudara kita kayak gini, artinya ketidakpastian, keraguan-raguan. Saudara bayangkan betapa butuhnya kita punya kehidupan yang berkemenangan, kita punya kehidupan yang berkuasa, penuh kuasa. Jangan biarkan saudara dikuasai sama keadaan saudara. Jangan biarkan saudara dikuasai sama ketakutan, dikuasai sama berita-berita di sosial media. Yang bisa jadi betul, tapi yang membuat engkau jadi takut malah. Padahal di Kejadian 1 ayat 26, wah kita diciptakan dengan luar biasa saudara. Ini bukan kata-kata motivasi ya saudara, ini kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang bilang, aku ciptakan manusia, aku mau mereka berkuasa. Start dari menguasai diri dulu saudara. Bisa gak kita menguasai diri? Atau jangan-jangan kita jadi... We lost ourselves, kita kehilangan integritas kita gara-gara krisis ekonomi. Kita kehilangan integritas kita kehilangan keluarga kita gara-gara keadaan yang susah kayak gini. Kita bisa gak menguasai diri kita dulu deh. Karena kita hidup, the first normal kita diciptakan Tuhan untuk berkuasa saudara.
Amin. Dan kalau misalnya kayak saudara mendengar ini dan saudara mengingat, oh bener ya pastor, aduh saya ini belakangan ya, saya ini baru sadar saya ini dikuasai malah. Kalau misalnya Tuhan ciptakan saya untuk punya kuasa, itu first normal saya, itu cara hidup saya. Tapi pastor saya belakangan jadi dikuasai. Saya jadi dikuasai ketakutan. Jujur saudara sama saya jujur sama saudara, saya temukan ini karena saya jujur mengalami ini. Saya sempat takut, saya sempat khawatir, saya struggle sama ini, saya struggle sama keadaan ini. Tapi Tuhan ingatkan, anakku kamu nih gak kayak gini loh aku ciptain kamu. Aku bentuk kamu, aku ciptakan kamu itu gak kayak gini loh. Aku ciptakan kamu dengan kuasa. And I was very excited when I created you. Because I want you to have power. And I want to see you to have power over yourself, over everything else. Dan hari ini kamu takut, hari ini kamu kalah sama keadaan. Hari ini kamu kalah sama ketakutan kamu. Makanya saya ingin bagikan ini saudara. Kita punya cara hidup. Kita ngomongin God's culture ya. Saya pengen kita punya cara hidup kayak yang Tuhan mau. The first normal ini berkuasa. Kalau saudara ingin juga, kalau saudara ingat, iya ya pastor saya ini harus berkuasa. Pertanyaannya, gimana sih caranya pastor supaya saya bisa punya kuasa atas hidup saya? Gimana sih saya bisa punya otoritas lagi terhadap hidup saya? Nah ini masalahnya saudara. Kuasa, otoritas itu gak bisa diajarin step by stepnya memang. Kita gak bisa diajarin 5 langkah untuk memiliki kuasa. Gak bisa saudara. Kenapa? Karena otoritas keluar dari identitas. Saya gak perlu diajarin 5 langkah, 7 langkah untuk membuat anak saya nurut sama saya. 3 langkah supaya saya punya otoritas terhadap anak saya. Gak perlu. Kenapa? Karena otoritas saya terhadap anak saya itu muncul karena siapa saya. Karena identitas saya sebagai ayahnya. Otoritasmu terhadap keadaan yang ada saat ini muncul dipengaruhi oleh identitasmu. Siapa identitasmu? Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Engkau ciptaan Tuhan yang dikasih kuasa sama Tuhan. Pertanyaannya, engkau ingat gak siapa engkau hari ini? Atau engkau terlena, engkau hilang karena ketakutan ini? Jangan saudara, let's move on mulai dari hari ini. Kita punya culture yang baru. Kita lupakan ketakutan segala macam, kita bangkit lagi saudara. Kita ingat lagi siapa kita. Dan kalau misalnya saudara, otoritas itu muncul dari identitas, artinya masalahnya bukan gimana caranya dapat otoritas ya pastor, bukan itu masalahnya. Pertanyaannya adalah di mana identitas kita berada. Karena kalau kita ingat kita punya identitas kita itu otomatis. Kita punya otoritas. Kita bisa speak over our life. Kita bisa speak over our family, over our finance. Kita punya otoritas. Kita tahan diri kita. Kita jaga lifestyle kita. Itu otoritas. Di mana identitas kita? Di KTP? Di kartu akte? Enggak saudara. Identitas yang paling solid itu ada di sini. Ada di cara berpikir engkau tentang siapa engkau. Ada di mindsetmu saudara. Kita dengar banyak banget, kita baca banyak banget kisah-kisah orang yang harusnya gak berhasil. Orang yang kalau kita lihat secara kertas, secara hitam putih, secara akte, KTP, wah ini orang gagal. Nama belakangnya sial, nama belakangnya keluarga susah. Ini dia tinggal di perumahan yang jelek. Atau bahkan kalau kita mau ngomong ekstrimnya, di zaman dulu dia budak, literally budak. Tapi orang-orang itu bisa muncul jadi orang-orang hebat. Apakah karena ditolong oleh akte? Apakah karena surat mereka berubah? Enggak. Surat mereka enggak berubah pun mereka bisa tetap jadi pemenang. Mereka bisa tetap jadi tiba-tiba mereka kerja di perkebunan. Tiba-tiba mereka jadi yang punya perkebunan. Mereka tiba-tiba yang tadinya budak sekarang mereka jadi bos tiba-tiba. Jadi entrepreneur yang sukses. Banyak kan cerita tentang gitu. Apa yang bikin mereka berubah? Ini saudara. Mindset, cara mereka berpikir tentang siapa mereka. Dan ini bukan masalah motivasi dunia, sekali lagi saya bilang, ini firman Tuhan. Lebih hebat dari itu semua, hari ini saya ingatkan saudara siapa diri saudara. Engkau adalah ciptaan Tuhan yang bukan kita yang cari otoritas, Tuhan yang kasih otoritas sama engkau. Engkau pakai enggak masalahnya hari ini? Di tengah masalah kondisi yang berat kayak gini, ekonomi, pandemi lah segala macam. Engkau pakai enggak identitasmu sebagai anak Tuhan, sebagai ciptaan yang punya otoritas? Engkau bisa speak over your life. Aku gak boleh kalah sama keadaan. Ayo kumpul keluarga. Kita bisa ngapain nih? Mama bisa masak, papa bisa jualan, adik nanti kakak bantuin. Jangan kalah sama keadaan saudara. Karena engkau yang harusnya menguasai keadaan. Justru waktu-waktu ini saudara, saya sebelum
sebelum siapkan ini saya sempat ngobrol sama Pastor Andi. Pastor Andi bilang justru ini waktu yang terbaik saudara untuk kita mengimplementasikan God's culture. Kenapa? Kalau ternyata cara hidup tuh ada di sini saudara. Kalau ternyata cara kita berubah, hidup kita berubah ditentukan sama cara pikir kita. Berarti kita masuk di dalam waktu-waktu yang sempurna, waktu-waktu yang terbaik sekarang. Kalau dulu kita pikir, selama ini kita pikir mindset kan, kita pikir mindset nih. Kita pikir jadi Kristen itu soal datang ke satu tempat, datang ke satu ruangan, datang ke satu hari, melakukan ini, melakukan itu. Sekarang enggak ada yang kayak gitu. Apa yang bisa bikin engkau jadi Kristen? Apa yang bisa bikin engkau tetap melayani? Cara engkau berpikir tentang siapa engkau. Dan izinkan saya di kesempatan hari ini saya mau apresiasi, saya mau honor para volunteer, para leaders, para pengerja di Grow Center yang walaupun kondisi lagi susah kayak gini, bahkan mungkin kondisi ekonomimu pun lagi susah, kondisi hidupmu lagi susah, pekerjaanmu lagi susah. Tapi kami leadership di Grow Center, kami tetap terima ide-ide, kreativitas, pastor bikin ini, ayo kita bikin ini, aduh kasihan dia. Padahal dia juga yang ngomong lagi susah sendiri saudara. Ayo kita bantu mereka, kita bikin ini, bikin itu, bikin program ini, bantuan ini, ayo kita kumpulin. Saya bersyukur banget orang-orang yang mengerti mindset ini, orang-orang yang mengerti first normal ini. Kita yang tentukan keadaan, bukan keadaan yang tentukan kita. Kita bisa pelayanan 24/7. Kita bisa pelayanan hari Senin, kita bisa bikin Zoom meeting, kita bisa kontribusi di Cool. Cool kan bukan hari Minggu saudara. Saudara bisa ngobrol hari Senin sampai hari Sabtu. Saudara bisa pelayanan, saudara bisa jadi Kristen yang maksimal justru di waktu-waktu sekarang. Ditentukan kita jadi Kristen bukan karena kita masuk gereja hari Minggu. Kita jadi Kristen karena kita ingat siapa kita. Kita tetap bantu orang, kita tetap generous. Itu 7 value kita, GC yang kita percaya GC 7.0 kita lakukan di masa-masa sekarang. Dimulai dari mana? Dari sini saudara. Apakah saudara tetap membiarkan, aduh aku kan aku nih korban pastor, aku nih gak bisa apa-apa, aku butuh pertolongan. Yes betul, tapi saat engkau selesai dibantu, jangan stop di situ. Kalau engkau memang adalah ciptaan Tuhan yang punya kuasa, artinya engkau gak boleh stop jadi orang yang ditolong. Engkau harus jadi orang yang menolong. Engkau gak boleh stop jadi orang yang cuma terima-terima. Engkau harus, ayo bangun, kumpulkan keluargamu, kumpulkan teman-teman. Kita bisa bikin apa, kita bisa usaha apa. Papa mungkin di PHK, tapi ini bukan berakhir. Papa dengar khotbah hari ini tanggal 10 Mei. Kalau bahwa ayo kita ingat siapa diri kita adalah ciptaan Tuhan, kita punya kuasa. Ayo kumpulin, kita bisa ngapain nih. Papa percaya Tuhan tolong kita, Papa percaya Papa punya kuasa, kita semua punya kuasa dari Tuhan. Tuhan akan tolong kita lewatin ini semua. Itu cara pikir orang Kristen, itu cara pikir anak Tuhan. Dan saudara bayangkan kalau ngomongin God's culture, cara hidup, kita semua Grow Center punya mindset kayak gitu. Saudara bayangkan Jakarta jadi apa? Saudara bayangkan Indonesia jadi apa? Indonesia bukan jadi negara yang menyedihkan karena masalah-masalah. Indonesia bahkan bisa berubah jadi negara yang dilihat orang karena ada sekelompok orang yang namanya Grow Center ini saling bantu. Karena mereka gak kalah sama keadaan. Karena mereka yang menguasai hidup mereka yang menguasai diri mereka menguasai situasi sekitar. Mereka yang putuskan mereka jadi berhasil atau enggak. Mereka yang putuskan mereka tetap ikut Tuhan atau enggak. Keputusan itu bukan di orang lain. Keputusan itu bukan di tempat lain. Keputusan itu berasal dari diri kita sendiri. Mau ngomongin God's culture, mau ngomongin cara hidup, ayo kita ngomongin cara hidup. Cara hidup yang kayak gini, the first normal. Kita ingat, kita ini ciptaan Tuhan yang punya kuasa. So hari ini saudara, speak over your life. Punya kuasa sama hidupmu. Speak over your family. Speak over your finance. Speak over your lifestyle. Kalau selama ini lifestylemu ketinggian, terus gara-gara krisis ekonomi, engkau terpaksa harus sesuaikan lifestylemu. Speak over it. Engkau hidupi itu. Sesuaikan lifestylemu. Kalau engkau ingat engkau tetap harus generous. Speak over it. Bilang sama keluargamu, bilang sama teman-teman, guys kita tetap harus memberi, kita harus tetap tolong orang. Kita gak boleh kayak gini-gini aja. Itu mental anak Tuhan. Itu God's culture 2020 saudara. Kita ingat first normal kita. Tuhan ciptakan kita punya kuasa. Saya udah selesai. Saya cuman mau tinggalkan saudara sama pertanyaan ini. Dengan kuasa yang engkau punya, apa yang engkau lakukan? Dengan kuasa yang Tuhan kasih sama engkau. Kalau engkau ingat
Engkau punya kuasa. Apa yang mau Engkau lakukan untuk masa depan keluargamu? Apa yang mau Engkau lakukan untuk pelayananmu? Apa yang mau Engkau lakukan untuk gereja? Apa yang mau Engkau lakukan untuk sekelilingmu? Apa yang mau Engkau lakukan untuk kotamu? Apa yang mau Engkau lakukan untuk bangsamu? Kalau itu terjadi, kita berhasil saudara. God's culture itu menyebar kemana-mana. Bukan gereja yang bikin, tapi ini Tuhan yang mau. Anak-anaknya hidup penuh kuasa. Kita berdoa ya saudara. Makasih banyak Tuhan Yesus. Kalau kami sekarang ingat siapa kami lagi ngomongin soal cara hidup Tuhan. Gimana nih cara hidup ke depan? Kami mau stop dulu, kami mau ingat cara hidup yang pertama dulu yang Tuhan mau, yang kami lakukan. Cara hidup yang berkualitas. Kami minta ampun Tuhan kalau selama ini kami lemah. Kami sempat kalah, kami sempat dikuasai oleh keadaan. Padahal harusnya dari firman-Mu yang kami baca, sebenarnya Tuhan ingin kami yang berkuasa. Dan saat kami punya kuasa, kami harusnya bisa melakukan sesuatu. Kami nggak menyerah. Mungkin keadaan kami susah, tapi kalau kami punya kuasa, kami percaya Immanuel, Tuhan beserta kami. Karena kami ingat kok, kami ini juga tetap ciptaan. Kekuatan kami, kuasa kami tetap berasal dari Engkau Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang kasih hikmat buat kami. Tuhan yang kasih kemampuan, Tuhan yang kasih kekuatan buat kami. Kami bisa lewatin ini Tuhan. Kami nggak berdoa supaya kami luput. Kami berdoa supaya kami dikuatkan untuk berhasil keluar dari pandemi ini. Kami berhasil keluar dari krisis ekonomi ini. Dan kami boleh share cara hidup ini. Yang akhirnya jadi culture. Saat ini jadi membesar Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan. Kami bisa lihat kota Jakarta Selatan. Kami bisa lihat kota Jakarta. Kami bisa lihat Indonesia. Kami bisa lihat kami jadi berkat buat bangsa-bangsa. Berasal dari cara hidup yang sederhana ini. Kami ingat siapa kami di dalam Engkau Tuhan. Kami punya kuasa. Saatnya kami melakukan sesuatu dengan kuasa yang Tuhan kasih ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Wow, we are so blessed by Amin. Pastor Timmy Oro, God's culture. Don't forget about the first normal. Apa yang Tuhan beritakan tidak pernah berubah, bahwa kita harus berkuasa atas keadaan, bukan keadaan yang menguasai kita. Dan saya percaya domain, kita punya satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Anda harus menjadi orang-orang yang kembali kepada first normal dan juga excited untuk memasuki new normal. God bless Pastor Timmy untuk pesan yang luar biasa pada hari ini. Dan jangan lupa saudaraku, we appreciate untuk setiap generosity, kemurahan saudara untuk tetap memberkati pelayanan daripada Growth Center Church. Dan biarlah kami tetap menjadi lumbung-lumbung berkat Tuhan untuk Jakarta Selatan, Indonesia, dan bangsa-bangsa. Dan saya percaya GC Together belum selesai. GC Together masih moving dan kita memasuki fase untuk recovery, pendampingan setelah masa krisis ini, yaitu dengan Project Genesis. Genesis Project ada di bawah saya ini bagi saudara yang ingin mendaftar, yaitu project pendampingan, melatih saudara, bahkan juga bukannya tidak mungkin untuk ikut memodali bisnis-bisnis yang sehat dan kuat daripada jemaat Growth Center yang ada. Saudara bisa mendaftar, ada seminar-seminar yang akan memberkati saudara, dan juga ada begitu banyak businessman, konsultan yang akan menolong saudara untuk menyelesaikan setelah pandemi ini berlalu. Yuk kita sama-sama kita akan berdoa. Arahkan tangan saudara kepada screen saat ini. Kita akan berdoa untuk proyek-proyek, untuk setiap pokok-pokok doa yang ada. Yuk mulai berdoa. Kirabasi karalabakaya saat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, biarlah kesembuhan terjadi ya Tuhan. Untuk setiap penyakit, untuk setiap virus apapun Tuhan, kami perkatakan kesembuhan terjadi saat ini. Bilur-bilur darah Yesus menyembuhkan saat ini Tuhan. Engkau beri kekuatan yang baru, Engkau beri kesehatan yang kuat ya Bapa atas mereka Tuhan. Biarlah setiap poin-poin doa yang dinaikkan untuk kesembuhan ini, Kau jawab saat ini Tuhan. Karena kuasa darah-Mu lebih berkuasa dari apapun Tuhan. Saat ini juga kami berdoa ya Tuhan, biar pemulihan terjadi ya Tuhan. Pemulihan terjadi, hubungan pemulihan ini terjadi Tuhan. Kami perkatakan Tuhan, persatukan kembali Tuhan dengan istri dan anak-anak Tuhan. Engkau juga pulihkan hubungan ya Tuhan, antara suami dan istri ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, pemulihan
pemulihan Tuhan atas keuangan terjadi Ya, dalam nama Yesus. dalam nama Yesus. Pemulihan keadaan ekonomi terjadi dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus Kami saat ini. berdoa Tuhan supaya adik, kakak semua dapat pekerjaan kembali ya Tuhan. Dan mereka diberkati hidupnya, dipulihkan hidupnya. Dan semakin dekat dengan Engkau ya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk permohonan doa. Untuk bisa menjual tanah, aset, Ya. properti, bahkan Tolong, rumah Tuhan. Tolong Tuhan. Dalam nama Biarlah Yesus. Tuhan semua dinaikkan Tuhan. Supaya terjadi ya Tuhan, rumah ini segera terjual Tuhan. Properti ini segera terjual ya, Ya, Bapa. Tuhan. Oh Tuhan, tolong mereka. Dan juga saat ini kami berdoa Tuhan untuk setiap bisnis-bisnis yang ada Dalam Tuhan. nama Yesus. Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang tolong supaya bisnis ini bisa terus berlanjut ya Tuhan. Engkau yang tahu Tuhan setiap seruan anak-anak-Mu yang dinaikkan melalui doa ini Tuhan. Kiranya jawaban itu Engkau berikan saat Ya, ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Dan terima kasih untuk jawaban doa yang boleh kami saksikan hari ini. Terima kasih saya bisa hamil lagi setelah 6 bulan. Amin. Setelah bayi saya meninggal. Wow, Tuhan memberkati. Dan terima kasih Yesus, anak saya bisa sampai di Jakarta dalam masa pandemi ini dengan aman. Thank you Lord untuk setiap jawaban-jawaban doa. Arahkan tangan saudara saat ini, angkat tanganmu, angkat wajahmu, dan biarlah berkat, damai, sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Menyertai saudara mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput di awan yang permai sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan Amin. amin, amin, Tuhan Yesus amin. berkati. Tuhan berkati. Have a good Sunday. Have a good Sunday. Not bro, but darling. Okay, God bless you, God bless you, God bless you. Makan siang, makan malam, jangan lupa semua, okay? Have a good day. Let's worship God, bersalaman satu dengan yang lain. Nanti grow worshipers akan terus menyembah, memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Have a good Sunday. Hari Sunday, see you online, semuanya chatnya, saling salaman di chat, bilang sesuatu. God bless, God bless, God bless, God bless. God bless. God bless. Sama-sama katakan, ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Sama-sama, come on. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, lawanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Sungguh besar Kau Tuhanku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Buat saya dan saudara,
Amin. Engkau Raja segala raja. Bolehkah tepuk tangan sama-sama sambil berikan senyum yang terbaik kanan kirimu, saudara. Oh, oh. Come on, sing. Oh, 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 oh. Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar